Sadaqallahul azim. Yang muliakan dan hormati para jamaah Majelis Ta'lim, Majelis Sholawat Raudatul Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmatnya, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, majelis yang kita harapkan dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu berdirilah segala manusia supaya melihat mereka itu akan segala amal mereka itu. Maka barang siapa berbuat amal kebaikan suatu zarrah atau seberat zarrah, seberat samut sekalipun atau seberat biji bayam, suatu zarrah jua pun dilihatnya akan dia. Dan barang siapa berbuat kejahatan suatu zarrah jua pun dilihatnya. Nah, nanti pada hari kiamat kita akan menyaksikan langsung balasan dari amal perbuatan kita waktu kita hidup di dunia ini. Apabila waktu di dunia ini banyak amal kebaikan yang baik, maka balasannya pun akan baik. Balasannya pun berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seseorang dalam kehidupan ini banyak jahatnya, banyak maksiatnya, banyak berbuat yang kada diridhai oleh Allah, maka dia pun akan melihat balasannya, yaitu berupa neraka atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita dalam hidup ini jangan pernah meremehkan satu kebaikan sekecil apapun, siapa tahu di situ ada ridhanya Allah. Dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun itu kejahatan, siapa tahu di situ ada murkanya Allah. Perbuatan yang kecil yang baik apabila misalnya di situ mengandung ridha Allah, itu yang menyelamatkan kita. Walaupun cuma sekadar kita bertemuan saudara kita, berjumpa dengan saudara kita di wajhil walikin, dengan wajah yang manis, itu kan kelihatannya sepele aja nih. Takurihin itu bahasa Banjar. Bahasa Jawanya opo. Senyum bahasa Indonesia itu, bahasa Jawanya udah tahu. Apalagi bahasa Inggris udah tahu. Senyum, ketemu saudara senyum, Masya Allah. Itu satu kebaikan yang kelihatannya kecil, tapi itu menjadikan dirinya termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Dan apa? Karena innallaha yuhibbul basyasin. Allah cinta dengan orang yang suka bermuka manis. Allah senang dengan orang-orang yang suka tersenyum. Apakah itu berpahala? Kata berpahala. Ujar Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu nilainya sedekah. Jangan paramutan. Jangan perang utang kada baik. Murah senyum. Apalagi lawan laki pian jangan suka marangut. Bibinian bila katuju marangut lawan laki kena bangun dari kubur irang latak munganya.
Maka banyak bibinian nono ketujuh merangut lawan laki bila inya bulan tuha merangut tuh merangut ya, tapi bila bulan anom murah senyum. Jangan perangutan. Lu sudah pernah sampaikan hadis Nabi, Innallaha apa lupa hadis Nabi bahasa kitanya, apabila seorang perempuan tersenyum, niscaya Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Ayyuma mar'atin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadharallaha bi'ainir rahmah illa nadharallahu 'alaiha bi'ainir rahmah. Apabila seorang perempuan senyum kepada lakinya, maka Allah pandang dengan pandangan rahmat. Bibinian wayah ini banyak bila di hadapan lelaki yang lain kureheng, senyum. Bila di hadapan laki marangut terus. Atau dia misalnya berbuat kebaikan tadi dengan senyum, berbuat kebaikan misalnya dengan dia memberi kucing makanan, itu kan kelihatannya tuh sepele tuh. Memberi kucing iwak, jangan dibiasakan beri kucing tuh tulangnya aja. Kucing tuh kan seandainya disuruh pilih ada tulang ada dagingnya, nih beri dagingnya. Berapa yang ditukang kucing itu ketujuh, mengarahnya ketujuh tulang karena terpaksa. Karena ada daging lain seandainya pian andakin dan daging iwak. Di sini nih misalnya tulang iwaknya apa itu dagingnya. Nah pian bari misalnya iwak. Oh iwak ini berlebihan, misalnya di tudung nih, pian bari iwak layang kah, iwak nila kah, udang galah kah, pada harapan berlebihan. Pian bari ke kucing, masya Allah, dapat pahala pula. Kelihatannya sedikit pahalanya lah, kelihatannya sepede amalnya lah, tapi berpahala kita, berpahala. Ada seorang yang bernazar, berniat lah, bila ulun dapat rezeki hari ini, ulun bersedekah. Ulun bersedekah. Ternyata kada dapat rezeki. Oke, ini kisahnya nah. Bila anakku sehat, maka aku bernazar aku bersedekah hari ini. Ternyata anaknya sehat, tapi anak bersedekah apa nama sedekah? Kan kada ada duitnya. Lalu datang ke guru-guru, ulunnya nak bersedekah, guru enak sudah bernazar tapi kada ada duitnya. Ujar guru kena aja sudah ikut IPI, ambili kulit semangka di pasar, kembasuh, beri makan ke kuda. Maka itu hanya sedekah. Maka yang ulun binatangnya sedekah. Lawan kucing sedekah, jangan diremehkan. Apalagi kita memberi saudara yang seiman seagama, memberi tetangga kita, memberi keluarga kita, memberi kawan kita, maka itu nilainya ganal pahalanya. Dan semua apa yang kita kerjakan, baik yang kelihatannya sedikit kebaikan ataupun banyak, maka semuanya akan kita lihat balasannya nanti di hari kiamat. Bukan hanya nanti pada di hari kiamat, ketika seseorang akan meninggal dunia, maka terpampang di hadapannya, terbayang dengan jelas bahwa dia waktu hidup ini amal kebaikannya diperlihatkan oleh Allah, nih amal-amal jahatnya pun diperlihatkan oleh Allah. Disitulah yang bisa menentukan apakah dia bisa tersenyum atau menangis, tergantung amalnya. Mudahan berkat ke majelis ini amal pahala kita dibanyakan oleh Allah, dan berkat ke majelis ini setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kegampangan dia. Kita dalam hidup ini bila mau berbuat kebaikan, maka itu adalah tabungan kita yang akan kita lihat balasannya sekecil apapun. Pian berjalan mengapinggirkan batu aja nih, batu di tengah nih, pian kepinggirkan pakai tangan kah pakai kaki kah, supaya orang jangan sampai terubuh atau misalnya ban orang jangan sampai pucur, maka pahalanya pian akan dilihat nanti pada hari kiamat. Demikian juga sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang dilakukan, maksiat yang dikerjakan atau perbuatan dosa yang digawinya, maka dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat.
melihat inya kena balasan gara-gara misalnya yang kelihatannya sepilih mengambil lumbuk orang, ada banyak bang 5 biji diambilnya hendak makan lah suhur, ternyata kada ada biji lumbuk nak mau olah sambal acar, maka iwaknya sudah dipanggang. Nah dibuka di kulkas habis lumbuknya, lalu keluarnya. Nah ternyata di sebelah pagarnya ampun tetangga itu lumbuknya mau bagus-bagus banget, masak-masak lumbuk pengrawit gitu nah. Nah lalu tangannya bejulur, mata sambil pelingau-pelingau ada kan orang itu ambil sampai 5 biji. Jangan disepelekan itu, siapa tahu itu namanya menyebabkan murkanya Allah, yang menyebabkan yang masuk neraka. Jangan pernah meremehkan. Tuh bejalan besukan anak mencari nasi kuning, duit tinggal 25.000. Dihitung-hitung ini nasi kuning 2 bungkus saja. Maka di rumah berempat, laki anak 2. Maka laki bencang bisa 2 bungkus makan. Nah lalu di jalan zamannya tetangga duit 100.000. 100.000 kada 2 lagi nasi kuning 6 sebelum makan dengan duit tabungan dari mana. Jangan disepelekan, biar siapa tahu di situ mengandung murkanya Allah. Kalau tentang duit boleh kita mengambil, duit itu boleh diambil tapi jangan dipakai. Kecuali setahun sudah ada dana mengambilnya orang, kita sudah jual. Betapun ada kan kehilangan duit, nah sudah juga diumumkan, sudah juga pada kena jual warung cel, bila ada orang kehilangan duit kan ada ulun lah, ada juga sampai setahun boleh biar pakai. Boleh jadi dipakai sampai setahun, boleh dipakai. Tapi bila kali sampai setahun, kada boleh dipakai. Barang bertamu itu tuh, jangan disepelekan, jangan dimakan. Atau apa ngarannya nih? Menjatuh, jatuh mangga. Jangan disepelekan, siapa tahu di situ mengandung murkanya Allah. Menjatuh mangga menurut tetangga. Kita kan kebiasaan di kampung, kan di Samarinda ada tahu loh. Kalau di kampung tuh kalau subuh siapa yang ada hulu turun depan. Maka kalau tahu ampun siapa, ampun julak haji, ampun siapa kah? Kalau tahu siapa yang ada hulu itu nama ambil halal kah? Haram hukumnya. Kenapa? Ampun orang mangganya. Tapi kalau misalnya ampunnya kepada siapa anak menjatuh boleh aja, maka itu halal. Bilanya ampunnya karena memberiakan, maka hukumnya haram. Ulun ada di antara orang mangga berapa kali? Kasturi, nah halus tuh. Orang Samarindanya kasturi apa? Kasturi jale, kasturi. Wah ini kan beda langka tuh. Mangga nang halus itu, nang hirang-hirang tuh. Itu nyaman tuh kasturi itu. Kasturi sama itu. Harum. Halus kayak ini kenalnya tak? Buru aja, ini bawa di kampung buru aja. Alhamdulillah dulu nih di Samarinda ngalir mencari ini. Buru menjatuh aja dapat bahasa banyak gitu. Menjatuh ini pun orang nih, ada boleh ya. Kan udah mau makan orang, tapi orang ada kecewa orang ambil tapi itu udah mau makan orang. Hanyar kan nah 2 hari yang lalu dibuatkan orang ini satu kresik itu nah. Banyak yang harum baunya. Aja kuliah menjatuh barang tempat gawian tuh ampun siapa ampun orang kalau mengambil kalau mau makan pun biar nak memberi itu tukarakan. Tukarakan. Biar mah kan murah-murah aja, 50.000 sekilo pada bapak. Manis banget lah. Jadi jangan diremehkan. Atau ketika kita berkata misalnya nih kata-kata kita nih jangan diremehkan, siapa tuh orang tersinggung, itu namanya menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kejahatan sekecil apapun jangan sampai diremehkan. Kita takutan kalau itu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat sekecil apapun jangan diremehkan. Kata syair, apabila ada engkau itu kebajikan, maka engkau itu yang dikasih. Apabila kita nih banyak
berbuat kebaikan maka akan dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya dalam hidup ini kita ini dalam perjalanan hidup ini biar kada pernah istirahat dalam tiap waktu, tiap detik tuh kita berjalan menuju tempat peristirahatan kita. Maksudnya apa? Kita nih biar guring kak, bangun kak, kita nih tetap jalan semakin dekat dengan lubang kubur. Peparak. Itu kenapa didustakan? Walaupun kita ini berusaha supaya kita ini sehat, supaya awet muda, umat. Sidin kada gagampangan makan diatur 4 sehat 5 sempurna. Kada mau makan nang pindah aneh-aneh, kada mau makan nang anggaran lakas Tuhan, kada mau makan nang masam-masam. Orang bangun guring tuh biarnya jangan makan nang masam-masam, hati-hati lakas Tuhan. Ayah bangun guring sudah sarapannya mending tunjuk sudah Sidin lakas Tuhan. Jangan nang masam-masam. Nah, apalagi lelakian, biar guru lelakian jangan katuju nang masam-masam. Mohon maaf, kenang itu kan ada berfungsi lagi. Paham ya biar. Nah, jadi kita dalam hidup ini hendaklah kita berbuat kebaikan. Kenapa jadi kalau masam-masam tadi? Bingung belum mikir. Bangun kuning. Bukan Tuhan tadi kembali gitu. Jadi hidup ini banyaki berbuat kebaikan aja. Kita nih umur tambah sehari tambah batua, maka bila tambah batua, tambah barakal yang umur. Biarpun kita berusaha kayak apa supaya kita nih awet muda, tetap kematian tuh kalau dihindarkan. Usidin misalnya apa tuh vitamin teratur. Bangun subuh olahraga, sehari olahraga 6 jam. Kayak apa caranya supaya kulit jangan keriput? Ada perawatannya. Sekali bayar ke salon tuh misalnya 3 juta, 4 juta menatis gitu tuh kalau tuh. Ada pulang kena kulitnya dia pakai supaya kada tua. Tetap kada menjauhkan dari kematian. Nang wae ini ada kalau tuh umur 70 nang kayak 17 ya, ada nang wae ini biar. Allahu Rabbi, tetap ngaran apabila sudah sampai waktunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kan ada jalan lain bagi kita adalah dalam hidup ini kecuali mempersiapkan bekal kita. Itu yang paling beruntung sudah. Itu orang yang paling bahagia sudah. Nya belum lagi meninggal dunia tapi nya sadarnya pasti akan meninggal dunia, makanya mau ulah sangu. Makanya ulah sangu caranya yang sembahyang kada mau tinggal. Karena sembahyang yang kita gawe ini biar pembuka pintu surga, mudah masuk surga barangkali. Ujar Nabi apa? Miftah wal jannah as-shalah. Pembuka kunci surga itu adalah sembahyang. Bila orang hendak masuk surga, sembahyang jangan ditinggal, sholat jangan ditinggal. Biar sakit gigi kah, biar garing kah, biar kepala nanggu ulai itu apa ngarannya tuh? Vertigo kah? Anak vertigo kah? Nah kayak apakah? Nah, bubuk-bubuk masuk biasanya macam ada tamu gitu. Tamu aja tuh kebanyakan. Nah, biar kayak apapun jangan tertinggal sembahyang. Kita anak selamat di akhirat, anak selamat dalam kubur. Makanya tadi ada urusan sampaikan sudah. Al-qabru zulmatun, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Al-qabru zulmatun wa sirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap, kubur itu kadap ya. Penerang kubur kita tuh apa? Di antaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ujar Nabi wa miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci surga adalah la ilaha illallah. Di samping sholat termasuk anak kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini lidah kita nih, mulai kita bangun guring sampai kita guring pulang, jangan kada ada amalan kita membaca la ilaha illallah. Biar tetap akan, oh habis subuh aku harus 100. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Dalam habis subuh tuh biar 100 baca terus habis subuh. Walaupun cuma 100 tapi istiqomah, itu akan menjadi penerang kita dalam kubur.
Itu namanya manakan kita dalam kubur, itu nama luasakan kubur kita kena. Makanya ujar Nabi, akhbarani Jibril anna la ilaha illallah unsul mu'min anda mautih wa fi qabri wa inda khurujuhi fi qabri. Jibril menyampaikan